Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, jumpa lagi dalam program pemahaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan kita akan lanjutkan apa yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang sayap kekejian pada poin yang ke-6. Ya, kita akan mulai dahulu dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan berikan kesempatan lagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan urapi mereka yang mendengar, supaya kami mengerti akan pengetahuan Alkitab, pengetahuan akan firman Tuhan. Hidup kami berguna untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami akan mulaikan pemahaman Alkitab pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada poin 6, yaitu sayap kekejian. Nah, karena orang Yahudi masih ada yang melakukan korban sembelihan di Yerusalem, dan ini adalah merupakan kekejian di mata Tuhan. Ya. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan terjadi hal-hal yang ekstrim. Orang yang jahat akan semakin jahat, dan orang benar akan semakin berbuat kebenaran. Orang yang kudus akan semakin kudus. Itu yang kita sudah belajar pada minggu yang lalu, dan kita akan teruskan pada hari ini atau minggu ini. Kita masuk kepada poin yang ketujuh, adalah poin yang terakhir untuk Daniel pasal 9. Nah, poin yang ketujuh kita akan baca dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 secara keseluruhan supaya lebih jelas. Saya akan baca Daniel 9 ayat 27, berkata begini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, dalam ayat yang ke-27 bagian D, ya, di sana dikatakan pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Artinya bahwa dari pembacaan ini menunjukkan bahwa akan ada pemusnah dan akan ada yang dibinasakan. Dari penjelasan ini berarti ada salah satu oknum yang akan datang untuk membinasakan atau membuat menjadi kosong dan tidak berpenghuni, kosong, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, dalam poin yang ketujuh ini dengan judul pemusnah yang membinasakan. Siapakah oknum yang akan datang itu? Satu hal yang harus kita ingat dan penting bahwa nubuatan 70 minggu itu bicara tentang Yesus Kristus, ya, bukan antikris. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya oknum yang akan datang untuk menghancurkan menjadi puing-puing, ya, seperti apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Saya akan baca Wahyu 19 ayat 19 berkata begini. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, nubuatan 7 minggu adalah tentang kedatangan Yesus, ya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Masa antikris hanya berlangsung selama 3,5 tahun, ya, atau yang di dalam ayat tadi dikatakan setengah minggu terakhir, ya. Nah, kehadiran Yesus untuk menghentikan dan memusnahkan kekejian di muka bumi, memusnahkan antikristus, memusnahkan nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, ya. Tadi dikatakan bahwa mereka sudah
yang sudah menerima tanda yang sudah menyesatkan, ya mereka semuanya itu akan dihancurkan, akan dimusnahkan dengan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ya, mereka akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya, jadi jelas di sini bahwa antikristus dan nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya itu akan dilempar ke dalam api belerang. Ada 4 hal peristiwa penting dalam nubuatan 7 minggu. Yang pertama adalah kedatangan Mesias yang diurapi di tahun 26. Yang kedua, Mesias disingkirkan pada tahun 30. Dan yang ketiga, perjanjian akan diteguhkan bagi banyak orang. Ini akan dilakukan oleh Mesias. Dan Mesias menghentikan korban persembahan pada pertengahan 1 minggu. Ya, jadi jelas melalui pemahaman ini, nubuatan ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 kali setengah minggu yang harus kita perhatikan. Pada setengah minggu yang pertama, itu adalah Yesus datang untuk menghentikan semua jenis korban penghapus dosa. Ada 2 kali setengah minggu. Yang pertama, setengah minggu pertama adalah bicara tentang Yesus datang untuk menghentikan semua jenis korban penghapus dosa. Jadi dengan Yesus mati di kayu salib, sebenarnya tidak boleh lagi ada korban penghapus dosa atau korban penebus salah dengan binatang. Lalu setengah minggu yang kedua, Yesus datang untuk mengosongkan atau membinasakan antikris. Apa yang harus kita lakukan buat kita sebagai orang-orang percaya? Biarlah kita selalu waspada, kita selalu berjaga-jaga supaya kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Minta supaya Roh Kudus menolong kita, membimbing kita sehingga kita tidak tersesat, kita tidak terbawa oleh arus di mana antikris akan bekerja dengan nabi-nabi palsunya. Ya, kita harus terus lebih tekun lagi dalam kita berdoa, lebih tekun lagi membaca firman Tuhan untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai gereja Tuhan, supaya jangan sampai kita menjadi salah satu pengikut dari antikris karena ketidakpengertian kita. Ya, kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak membaca firman Tuhan, lebih banyak kita berdoa untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, kita sudah mengerti dari kitab Daniel pasal 9 ini, dan kita akan mengakhiri pasal 9, lalu minggu depan kita akan masuk kepada pasal yang ke-10. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya akan mengakhiri pemahaman Alkitab pasal 9 kitab Daniel dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terus berikan pengertian-pengertian baru bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus lebih bersemangat lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus sebagai penuntun, Roh Kudus akan menolong kami supaya hidup kami semakin layak, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur, kami akhiri dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.